Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai sistem imun. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ameliza Valia Kiki. Di sini saya akan menjelaskan materi ini bersama teman-teman saya yang lainnya. Ada Gita Nia Fasya, ada Putri Aurel, Cynthia Ayu, dan Syarifah Dias Alfifalah. Akan membahas tentang pengertian dari sistem imun. Apa itu sistem imun? Jadi sistem imun ini tuh merupakan sistem yang sangat kompleks dengan berbagai peran ganda dalam usaha menjaga keseimbangan tubuh. Seperti halnya sistem endokrin, sistem imun yang bertugas mengatur keseimbangan menggunakan komponennya yang beredar di seluruh tubuh supaya dapat mencapai sasaran yang jauh dari pusat dan juga untuk melaksanakan fungsi imunitas. Selain itu, sistem imun juga merupakan mekanisme yang digunakan tubuh untuk mempertahankan kebutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Nah, selanjutnya ada pengertian dari imunologi. Jadi, imunologi itu adalah ilmu yang mempelajari proses-proses yang dipergunakan oleh hospes untuk mempertahankan kestabilan dalam lingkungan internalnya bila dihadapkan pada benda asing. Selanjutnya adalah pengertian dari imunitas. Imunitas itu merupakan semua mekanisme fisiologi yang membantu untuk mengenal benda asing, menetralkan dan mengeliminasi benda asing, memetabolisme benda asing tanpa menimbulkan kerusakan jaringan sendiri. Nah, jadi dengan kemajuan imunologi yang telah dicapai sekarang ini, maka konsep imunitas itu dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang bersifat fa'ali yang melengkapi manusia dan binatang dengan suatu kemampuan untuk mengenal suatu zat sebagai benda asing terhadap dirinya, yang selanjutnya tubuh akan mengadakan tindakan dalam bentuk netralisasi, melenyapkan atau memasukkan dalam proses metabolisme yang dapat menguntungkan dirinya atau menimbulkan kerusakan jaringan tubuh sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen, fungsi, dan faktor yang mempengaruhi sistem imun. Untuk komponen ini, jadi sistem imun itu dilengkapi dengan kemampuan untuk memberikan respons imun non-spesifik, misalnya fagositosis, maupun kemampuan untuk memberikan respons imun spesifik yang dilakukan oleh sel-sel dan jaringan limfoid yang tergolong dalam sistem limforetikuler. Selanjutnya untuk fungsi, jadi fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fungsi pertahanan. Jadi pada fungsi pertahanan ini tuh menyangkut pertahanan terhadap antigen dari luar tubuh seperti invasi mikroorganisme dan parasit ke dalam tubuh. Nah, di sini tuh ada 2 kemungkinan yang terjadi dari hasil perlawanan antara 2 pihak yang berhadapan tersebut, yaitu tubuh dapat bebas dari akibat yang merugikan atau sebaliknya. Nah, apabila pihak penyerang lebih kuat atau mendapat kemenangan, maka tubuh itu akan menderita sakit. Selanjutnya, fungsi yang kedua itu adalah fungsi homeostasis. Jadi, pada fungsi homeostasis ini tuh memenuhi persyaratan umum dari semua organisme multiseluler yang menghendaki selalu terjadinya bentuk uniform dari 12 tiap jenis sel tubuh. Nah, dalam usaha memperoleh keseimbangan tersebut, terjadilah proses degradasi dan katabolisme yang bersifat normal agar unsur seluler yang telah rusak itu dapat dibersihkan dari tubuh. Sebagai contoh, misalnya dalam proses pembersihan eritrosit dan leukosit yang telah habis masa hidupnya. Selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan ini tuh menyangkut pengawasan di seluruh bagian tubuh, terutama ditujukan untuk memantau pengenalan terhadap sel-sel yang berubah menjadi abnormal melalui proses mutasi. Nah, perubahan sel tersebut itu dapat terjadi spontan atau dapat diinduksi oleh zat-zat kimia tertentu, radiasi atau infeksi virus misalnya. Nah, pada fungsi pengawasan ini, dari sistem imun itu bertugas untuk selalu waspada dan mengenal adanya perubahan-perubahan dan selanjutnya secara cepat itu membuang konfigurasi yang baru timbul pada permukaan sel yang abnormal. Selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhi ini, yang pertama ada genetik. Jadi, kerentanan seseorang terhadap penyakit itu ditentukan oleh gen HLA atau MHC. Yang kedua itu umur. Jadi, hipofungsi sistem imun pada bayi jadi mudah infeksi, sedangkan kepada orang tua bisa jadi autoimun dan kanker. Dan yang ketiga itu ada metabolik. Jadi, penderita penyakit metabolik ini rentan sekali terhadap infeksi. Lalu untuk lingkungan dan nutrisi, ini tuh jadi mudah terkena penyakit infeksi karena exposure dan berkurangnya daya tahan karena malnutrisi. Selanjutnya untuk yang kelima anatomis, ini pertahanan terhadap invasi, contohnya kulit dan mukosa. Lalu yang keenam fisiologis,
Jadi seperti cairan lambung, respirasi, aliran urin, sekresi kulit yang bersifat bakterisid, enzim, dan antibodi. Selanjutnya yang terakhir adalah mikrobial. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyimpangan sistem imun. Jadi penyimpangan sistem imun ini tuh dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama itu yaitu penyimpangan pada seluruh jaringan komunikasi, baik itu gangguan morfologis ataupun gangguan fungsional. Nah, untuk gangguan morfologisnya, itu tuh misalnya tidak berkembangnya secara normal kelenjar timus, sehingga mengakibatkan defisiensi pada limfosit T. Selain itu, untuk gangguan fungsional, dia itu bermanifestasi sebagai toleransi imunologi, disebabkan karena lumpuhnya mekanisme respons imun terhadap suatu antigen tertentu. Untuk yang kedua, yaitu penyimpangan lain dalam mekanisme respons imun dapat berbentuk sebagai reaksi alergi, anafilaksis ataupun hipersensitivitas tipe lambat, di mana semua ini kadang-kadang itu menimbulkan kerugian pada jaringan tubuh. Untuk yang ketiga itu yaitu yang pada homeostasisnya, jadi bisa menimbulkan kelainan yang dinamakan penyakit autoimun. Dan untuk yang keempat itu yang pada pengawasannya, jadi mengakibatkan tidak bekerjanya sistem pemantauan terhadap perubahan-perubahan pada sel tubuh, sehingga akhirnya sel-sel abnormal tersebut itu berkembang biak di luar kendali yang menimbulkan penyakit yang bersifat pertumbuhan ganas. Macam-macam sistem imunitas. Sistem imunitas memiliki 2 macam, yaitu sistem imun spesifik dan non-spesifik. Yang pertama, sistem imunitas bawaan atau yang biasa disebut dengan sistem imunitas non-spesifik, merupakan lini pertahanan pertama terhadap patogen. Memiliki ciri sebagai berikut, yaitu respons terbentuk cepat, respons selalu sama, tak bersifat spesifik antigen, dan yang terakhir, pajanan atau exposure berulang terhadap antigen yang sama tak meningkatkan respons. Sistem imunitas bawaan terdiri atas komponen selular yaitu fagosit dan komponen kimiawi yaitu komplement. Selanjutnya, sistem imunitas adaptif atau biasa disebut juga sistem imunitas spesifik, merupakan reaksi pertahanan tubuh yang disesuaikan atau diadaptasikan terhadap karakteristik antigen. Ciri dari sistem imunitas adaptif yaitu yang pertama, respons terbentuk lebih lambat atau memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap antigen, dan respons bersifat spesifik terhadap berbagai antigen. Pajanan awal akan membuat sel memori sehingga pajanan berikutnya dengan antigen yang sama menghasilkan respons yang lebih cepat. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai sistem imunitas spesifik dan non-spesifik akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, komponen sistem imun spesifik dan non-spesifik. Kedua dari sistem imun ini sama-sama memiliki sel T dan juga sel T natural killer. Nah, selain itu, untuk yang innate immunity atau sistem imun yang non-spesifik juga memiliki sel mast, sel dendrit, makrofag, natural killer cell, komplement protein, dan juga granulosit yang terdiri atas basofil, eosinofil, dan juga neutrofil. Nah, sistem imun spesifik atau adaptive immunity juga terdiri atas sel B yang akan menghasilkan antibodi, dan juga sel T yang terdiri dari CD8 plus sel T yaitu sel T sitotoksik, dan juga CD4 plus sel T yaitu sel T memori. Komponen sistem imun spesifik. Komponen sistem imun spesifik terdiri atas 2 jenis sistem imun. Yang pertama ada sistem imun seluler atau sistem imun yang diperantarai sel. Sistem imun ini terdiri atas limfosit T, yaitu sel yang berasal dari sel induk di dalam sumsum tulang yang mengalami proliferasi atau penggandaan dan diferensiasi di timus. 90-95% dari si sel T ini akan mati, sedangkan 5-10%-nya yang masih hidup akan meninggalkan timus dan melakukan sirkulasi. Sel limfosit T ini berguna untuk mengaktifkan makrofag sebagai efektor untuk menghancurkan mikroba atau mengaktifkan sel TC sebagai efektor yang dapat menghancurkan sel yang terinfeksi. Nah, substansi yang dapat merangsang terjadinya respon imun spesifik ini kita sebut dengan antigen. Fungsi dari sel limfosit T ini adalah sebagai pertahanan terhadap bakteri yang hidup intraseluler, yaitu bakteri yang hidup di dalam sel, virus, jamur, parasit, dan bakteri ganas lainnya. Nah, sel T yang teraktivasi ini akan membentuk 3 jenis sel T yang berbeda. Yang pertama ada sel T sitotoksik. Itu berguna untuk membunuh patogen dan sel tubuh yang sudah terinfeksi virus. Yang kedua ada sel T helper, yaitu sel T yang berguna untuk memberikan sinyal tambahan untuk aktivasi sel B dan sel makrofag. Yang ketiga ada sel T regulatory yang berguna untuk menekan aktivasi dari sel imun
agar reaksi imunologis tidak terjadi secara berlebihan. Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Nah, di gambar itu yang sebelah kiri terdapat limfosit T penolong. Nah, limfosit T penolong ini ketika berinteraksi dengan sel yang terinfeksi oleh virus atau bakteri akan mengeluarkan limfosit T sitotoksik dan juga limfosit T memori. Nah, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan itu, limfosit T sitotoksik itu akan berhubungan langsung dengan bakteri dan akan membunuh patogen pada sel, sedangkan sel T memori itu akan disimpan pada sistem limfatik tubuh kita yang akan berguna ketika terjadi infeksi sekunder. Jadi tubuh kita itu sudah bisa mengenali bakteri yang masuk pada tubuh, jadinya reaksinya itu bakal terjadi lebih cepat. Selanjutnya ada sistem imun humoral. Sistem imun humoral ini terdiri atas limfosit B. Sebelumnya humoral itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya cairan. Jadi sistem imun humoral ini berlangsung pada cairan tubuh kita. Nah, limfosit B itu adalah sel yang berasal dari sel induk di dalam sumsum tulang yang sama seperti limfosit T tadi akan mengalami proliferasi dan diferensiasi juga dan berkembang menjadi sel plasma, menghasilkan antibodi yang dapat berguna untuk destruksi pada benda asing. Nah, jika dirangsang oleh suatu antigen, limfosit B ini akan mengalami pematangan dan menghasilkan antibodi. Kita bisa perhatikan pada gambar. Nah, jadi limfosit B ini juga dihasilkan oleh T penolong. T penolong menghasilkan dua jenis limfosit, yaitu limfosit B memori dan juga limfosit B plasma. Nah, yang B memori tadi sama seperti sel T akan disimpan pada sistem limfatik kita, sedangkan limfosit B plasma akan mengeluarkan antibodi yang akan membunuh patogen. Jadi yang membunuhnya itu bukan si sel B-nya langsung, tapi antibodinya yang akan ke patogen dan membunuh. Nah, fungsi dari sel limfosit B ini adalah melepas antibodi untuk menyingkirkan mikroba yang ekstraseluler atau yang berada di luar sel. Nah, mikroba yang ekstraseluler ini maksudnya adalah mikroba yang berada pada cairan tubuh kita, pada darah, dan juga pada jaringan yang terinfeksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu sistem imun non-spesifik beserta komponen-komponennya. Yang pertama, dalam sistem pertahanan fisik atau mekanik ini, kulit, selaput lendir, silia, saluran nafas, batuk, dan bersin akan mencegah masuknya berbagai kuman patogen ke dalam tubuh. Kemudian, pertahanan biokimiawi adalah seperti asam hidroklorida dalam lambung, enzim proteolitik dalam usus, seperti lisozim dalam keringat, air mata, dan ASI. Lisozim dalam keringat, air ludah, ASI melindungi tubuh terhadap berbagai positif gram. Oleh karena itu, dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan dinding bakteri. Dan yang ketiga, terdapat sel fagosit yang merupakan sel yang berperan sebagai sel yang menangkap antigen, mengolah, dan selanjutnya mempresentasikan kepada sel T yang dikenal sebagai sel atau penyaji APC. Kemudian yang keempat terdapat makrofag, yaitu monosit ditemukan dalam sirkulasi, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding neutrofil. Monosit bermigrasi ke jaringan dan di sana berdiferensiasi menjadi makrofag yang seterusnya hidup dalam jaringan sebagai makrofag residen. Kelima, yaitu ada sel NK. Jumlah sel NK ini sekitar 5-15% dari limfosit dalam jaringan. Sel tersebut berfungsi dalam imunitas non-spesifik terhadap virus dan sel tumor. Secara morfologis, sel NK merupakan limfosit dengan granul besar. Ciri-cirinya yaitu memiliki banyak sekali sitoplasma, limfosit T dan B hanya sedikit. Granulositoplasma azurofilik, pseudopodia, nucleus, etc. Kemudian yang keenam terdapat inflamasi. Setelah ancaman injuri jaringan terjadi perluasan seluler dan sistematik di mana hospes mencoba untuk menormalkan dan memelihara homeostatis dari lingkungan yang merugikan. Bersamaan dengan respon inflamatoris timbul beberapa kejadian sistematik yang melibatkan demam dan beberapa fenomena hematologik. Kemudian, yang terakhir terdapat fagositosis. Sekali bergerak, sel-sel ini melakukan serangan pada sasarannya dengan proses yang disebut multifase yang memerlukan langkah-langkah sebagai berikut, meliputi pengenalan dari benda yang akan dicerna, gerakan ke arah objek, pelekatan, penelanan intraseluler oleh mekanisme mikroba. Banyak mikroorganisme menghasilkan faktor kemotaksis yang menarik sel-sel fagositosis.
Kerusakan dalam kemotaksis mungkin menyebabkan kerentanan yang luar biasa terhadap infeksi tertentu. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.